Center Indonesia. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan sengkleh pada pelepah. Sengkleh pada pelepah kelapa sawit itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah sengkleh alami dan sengkleh karena kesalahan atau kelalaian dari para pemanen kita, terutama di tanaman yang sudah tinggi seperti ini. Kita bahas yang pertama adalah yang sengkleh pelepah akibat kelalaian. Sengkleh akibat kelalaian pemanen ini dikarenakan bahwa memang kita menggunakan egrek yang nggak bisa terlihat dengan jelas terkadang, maka para pemanen sering membuat sebuah kelalaian atau kesalahan, yaitu bahwa dia sudah melukai dari pelepah yang di bawahnya lagi ataupun di atasnya lagi. Misalnya gara-gara egreknya dia akan nempel, maka dia akan melukai geretan sedikit saja dari egreknya, maka dia karena penopangan dari pelepah itu memang berat, maka dia akan sengkleh. Karena itu adalah sengkleh secara yang dilakukan oleh para pemanen akibat daripada kelalaian pemanen. Namun yang kedua adalah sengkleh alami. Sengkleh alami ini memang masih menjadi misteri sampai dengan hari ini. Disebabkan karena apa secara spesifik itu belum bisa dijelaskan. Belum ada yang mampu menjelaskan secara spesifik. Karena misalnya apakah gara-gara hara ataukah gara-gara kekurangan curah hujan, defisit air dan sebagainya, itu belum mampu menerangkan sampai dengan hari ini. Namun sudah ada beberapa tulisan yang dimuat di beberapa media termasuk literatur kita mengatakan bahwa ada hal-hal yang mungkin menjadi penyebab dari terjadinya sengkleh secara alami itu sendiri. Nah, karena memang tidak bisa disimpulkan, karena bahwa kalau kita melihat di lapangan sekarang ini di sini bahwa apakah gara-gara genetik, juga bukan, karena genetik kok banyak. Yang kedua tidak semua berdampak ke pelepah sengkleh alami juga tidak, sehingga ini susah apakah gara-gara unsur hara juga susah, karena bahwa tidak semuanya dan tidak memiliki pola dari dari sengkleh alami di kelapa sawit ini. Namun kali ini ada beberapa hal yang menjadi tanda ataupun menjadi sebuah tulisan dari para ahli bahwa sengkleh alami itu salah satu disebabkan oleh beberapa sebab. Walaupun tulisan ini belum mampu memberikan secara detail itu, tapi nggak ada salahnya kita uraikan satu persatu. Bahwa sengkleh alami itu disebabkan yang pertama karena terlalu intensifnya pemanenan, di mana apabila 200 kg per tahun keluar dari tanaman kelapa sawit itu sendiri. Yang kedua, sengkleh alami biasanya terjadi di usia lebih daripada 9 tahun, tanaman 9 tahun. Yang ketiga, sengkleh alami disebabkan karena ketidakstabilan kandungan unsur hara nitrogen dan kalium dalam tanaman kelapa sawit itu sendiri. Kenapa? Kalau kita melihat bahwa unsur nitrogen sebagai sangat berpengaruh terhadap pembesaran sel, maka kalau pelepah kelapa sawit itu dengan penambahan unsur hara nitrogen, itu dia nanti pelepahnya akan lunak sekali, sehingga akan bahasanya itu akan megar, itu akan semegar sempurna. Namun di sisi lain bahwa pelepah juga ada kandungan kaliumnya, di mana kalium ini berfungsi untuk menegakkan, menguatkan pelepahnya. Jadi ketidakseimbangan nitrogen dan kalium ini yang disinyalir sebagai salah satu penyebab sengkleh alami juga. Kemudian yang keempat itu adalah defisit air. Defisit air, apakah dia curah hujan misalnya kurang defisit air 200 mm per tahunnya, ataupun bulan keringnya lebih daripada 3 bulan, atau hari keringnya lebih daripada 120 hari. Ini menjadi salah satu bagian penyumbang kemungkinan terjadi sebagai penyebab dari sengkleh alami ini. Dan yang terakhir adalah bahwa sengkleh alami ini banyak berada untuk di daerah yang tanahnya berpasir. Itu mungkin baru sebuah informasi yang kira-kira menjadi sebuah penyebab dari sengkleh alami. Yang pasti belum ada publikasi manapun yang memberikan sebuah kepastian bahwa sengkleh alami itu disebabkan oleh apa? Apakah unsur hara,
apakah karena apa ini apa oleh sebab apa sebenarnya secara spesifik itu belum ada. Sehingga nggak ada salahnya hal-hal tadi menjadi pertimbangan untuk kedepannya supaya tanaman kelapa sawit kita nggak sengkleh. Bagaimana penanganan kelapa sawit sengkleh alami ini? Kalau misalnya sengkleh gara-gara kelalaian pemanen maka kering, maka harus diturunkan. Namun jika sengkleh alami ini seperti yang ada di balik tanaman di balik saya sana, maka ya dibiarkan saja, karena bahwa sengkleh alami ini tidak patah, sehingga bahwa mereka pelepah ini masih mampu berfotosintesis dan memberikan sumbangsih untuk penyerapan unsur hara dan air bagi tanaman kelapa sawit, karena fotosintesis adalah sumber tenaga untuk penyerapan unsur hara dan air. Maka dibiarkan saja, jangan pelepah sengkleh diturunkan semua, jangan, karena bahwa mereka masih memiliki sumbangsih untuk fotosintesis tanaman kelapa sawit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih, salam planter Indonesia.